Lur, selamat datang di Ngalor Buma Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang. Kali ini kita akan mengalor film thriller yang cukup gore dan lumayan sakit sih ini film. Tapi tenang, sadisnya cuma di awal-awal aja dan tentunya udah disensor. Tapi kalau kalian nggak kuat, tanggung sendiri resikonya ya. Bocil keluar dulu, mohon bocil ya, konten khusus dewasa. Film ini berjudul No Mercy tahun 2010 dan film ini salah satu film Korea paling bagus menurutku lur. Gila abis, plot twistnya berkali-kali dan kalian gak bakal nyangka endingnya. Jadi kalian harus fokus dari awal. Bercerita tentang kasus pembunuhan mutilasi di suatu desa sampai akhirnya pembunuhnya tertangkap. Tapi masalahnya pembunuhan ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Sangat rumit sekali. Ya udah, kita langsung abantun aja ya. Pak Tarno jago sulap, monggo sekecaaken. Nah iya bener. 나 다음 주 목요일에 갈 것 같아. 승인권 포기 승인 절차가 늦어져서. Di awal film diperlihatkan dua orang fotografer sedang hunting foto burung yang berterbangan. Sampai akhirnya mereka melihat sesuatu di ladang. Dan inilah No Mercy. Seorang dokter ahli forensik bernama Profesor Kang Min-ho sedang mengajar di Akademi Kepolisian bagaimana cara mengidentifikasi penyebab kematian seseorang dari hasil otopsi. Kang sudah sangat sering dan sangat profesional melakukan otopsi dan karena jasanya lah banyak kasus pembunuhan berhasil terungkap. Putri Kang bernama Hyewon menunda kepulangannya dari Amerika. Lalu Kang ditelepon pihak kepolisian untuk datang ke lokasi di mana ada mayat ditemukan di ladang. Seorang wanita telah dimutilasi dengan sangat kejam menjadi 6 bagian. Pemimpin investigasi bernama Oh dan detektif bernama Yun Jong sedang menangani kasus tersebut. Sedangkan Min Se-young yang baru bergabung menjadi detektif junior sangat jengkel karena hanya ditugaskan menjaga polis lain. Lalu Min melihat ada jejak kaki yang tidak simetris di lokasi tersebut. Min ternyata dulunya adalah murid Kang ketika di Akademi Kepolisian 5 tahun yang lalu. Min selalu didiskriminasi oleh Yun karena dia masih anak baru. Polisi sudah menyusun potongan-potongan tubuh wanita ini, tapi anehnya tangan kanannya tidak ditemukan. Aduh, gini loh susahnya bahas film-film yang sadis itu lur. Bakalan banyak yang di blur ya, maaf ya. Dan disinilah awal kejadiannya dimulai. Wanita itu bernama Oh Yun Ah, berumur 29 tahun dan bekerja di bar. Kang bilang sangat menyedihkan sekali wanita secantik dengan tubuh seindah ini harus tewas dengan cara yang kejam. Yun memberikan analisis pembunuhan yang biasa aja, sedangkan Min bisa memberikan analisis yang lebih logis. Min bilang bahwa pembunuh pasti sengaja ingin menunjukkan mayat tersebut, karena jika dia berniat menghambat proses identifikasi, harusnya semua bagian tubuh disembunyikan di tempat yang berbeda-beda. Tapi anehnya ini hanya tangan kanannya saja yang disembunyikan. Kang meminta mereka semua keluar dan hanya Min yang diminta membantunya. Oh pun mengizinkannya. Kang membedah jasad tersebut lalu mengambil dan memotong organ-organnya untuk diotopsi, baru setelah itu dijahit kembali. Capek bener ngedit beginian. Karena ini benar-benar dikelihatanin tanpa sensor lur, tapi tenang, scene sadisnya cuma sampai di sini aja. Min yang gak kuat melihat hal tersebut pun akhirnya muntah. Penyebab kematiannya adalah kerusakan otak karena tengkoraknya pecah. Tanah yang mengandung unsur granit ditemukan di dalam mulut, hidung, dan telinganya. Dan banyak unsur garam di sekujur tubuhnya. Kemungkinan mutilasi dilakukan di laut untuk membersihkan darah lalu dibuang di sungai. Senjata yang digunakan untuk membunuh adalah benda panjang dan keras untuk memukul kepala korban sampai tengkoraknya pecah. Korban mungkin dibunuh di gundukan tanah granit yang biasanya ditemukan di pabrik semen. Min pun teringat proyek reklamasi di muara Sungai Kem dan banyak pabrik semen didirikan di sana. Polisi pun membagi tugas. Sebagian mencari pacar dari korban dan sebagian lagi memeriksa semua pabrik semen. Polisi akhirnya menemukan Byung-do, pacar dari korban Oh Yun Ah. Sedangkan di pabrik semen terlihat demonstran yang tidak setuju adanya reklamasi. Lalu potongan tangan dan kuteks yang sama pun ditemukan.
Byung-do mengaku sudah sebulan tidak bertemu dengan Oh Yun-ah, sedangkan karyawan pabrik semen juga diinterogasi, tapi mereka semua tidak ada yang tahu kejadian pembunuhan tersebut. Min yang masih lembur sampai malam mendatangi rumah Kang. Karena pintu rusak, Kang meminta Min menarik tali di bawah pintu agar bisa terbuka. Kang memiliki seorang putri yang sedang sekolah di Amerika dan setelah sekian lama, Hye-won akan pulang besok. Min pun memberikan foto tangan yang ditemukan di gundukan granit. Min masih kebingungan kenapa pembunuhnya menyisakan satu tangan seperti itu. Kang berpikiran sepertinya pembunuh ingin memberi pesan kepada pihak kepolisian. Kang mengatakan tidak ada yang namanya pembunuhan tanpa motif, jadi selalu selidiki segala kemungkinan. Min mencari berita seputar reklamasi dan pembuatan tanggul, di mana para demonstran tidak ingin ekosistem Sungai Kem terganggu karena dibuatnya tanggul, dan PT Tu Songkonsrit adalah pemasok tunggal di proyek tanggul tersebut. Keesokan harinya di kantor, Yun tidak ingin detektif junior Min ikut-ikutan dalam kasus sepenting ini. Tapi ternyata Min sudah diberi izin oleh Oh. Min pun mempresentasikan hasil investigasinya. Demonstran-demonstran itu adalah grup pencinta lingkungan I Love Venus. Kenapa Venus? Karena ternyata mereka menganggap Sungai Kem adalah reinkarnasi dari Dewi Venus, Dewi Kecantikan. Di dalam buku milik pemimpin kelompok mereka yaitu Lee Seong-ho, mengatakan bahwa pemerintah telah memotong Sungai Kem untuk dijadikan tanggul dan reklamasi menjadi 6 bagian. Sama kan lur, kayak jumlah potongan tubuh Yun-ah. Di dalam bukunya juga dikatakan bahwa Lee Seong-ho berencana menghukum orang-orang biadab yang telah memotong tubuh indah Dewi Venus. Ada 3 lokasi terkait pembunuhan ini, pabrik semen Songkonsrit, bibir pantai, dan juga muara sungai. 3 lokasi ini diduga sengaja diincar oleh pembunuh untuk menyampaikan suatu pesan. Meskipun pabrik bekerja 24 jam sehari, tapi di hari pembunuhan sekitar 20 menit terjadi pemberontakan oleh para demonstran. Dan waktu itu sangat cukup untuk membunuh korban. Di lokasi mayat ditemukan jejak kaki bengkok serta bekas tongkat. Lee Seong-ho diduga menjadi pembunuhnya karena Lee menderita polio dan cacat stadium 4 dan dia selalu memakai tongkat jalan. Para polisi pun dikerahkan menangkap Lee dengan tuduhan kekerasan dalam demonstrasi. Lee bilang bahwa Sungai Kem sangat indah seperti Dewi Venus dan menjadi habitat banyak hewan. Yun pun tidak mempedulikan ocehannya dan bertanya apakah dia pembunuhnya atau bukan. Oh pun memberikan kesempatan Min untuk menginterogasinya. Min tahu jika setelah tanggul dibuat, ayah Lee kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Dan tak lama kemudian ayah Lee meninggal. Lalu disusul adiknya yang bunuh diri. Kebencian terhadap proyek tanggul dan obsesi terhadap Sungai Kem inilah yang diduga menjadi motif pembunuhannya. Ditambah lagi bentuk sepatunya sangat cocok dengan jejak sepatu di TKP. Begitu pula dengan posisi tongkatnya. Lee pun sangat kagum dengan analisis Min. Dan Lee akhirnya mengakui dialah pembunuhnya. Ini masih permulaan lur. 대단하시네요. 범인 잡으셨어요. Di lain tempat, Kang menunggu kedatangan putrinya Hye-won di bandara, tapi dia tak kunjung datang. Lalu datanglah abang-abang misterius yang memberikan amplop atas nama Lee Seong-ho. Dan ternyata 시민권 포기 승인 절차가 늦어져서 Hye-won telah diculik. Kang mencari pria tadi tapi sudah menghilang. Lalu Min menelpon Kang dan memberitahu bahwa Lee Seong-ho sudah mengaku dialah pembunuhnya. Hye-won juga ternyata sudah pulang seminggu yang lalu. Kang pun langsung mendatangi kantor polisi. Lee bilang bahwa dia telah menggergaji Yun-ah dan entah kenapa Lee selalu melihat jam dinding. Dengan sangat panik, Kang langsung masuk ruang interogasi sendirian dan mengunci pintunya. Kang langsung bertanya di mana putrinya berada dan apa yang Lee inginkan sebenarnya. Kang akan membunuh Lee jika terjadi sesuatu pada Hye-won. Lee pun bilang jika dia ingin menyampaikan pesan di pembunuhannya, tapi karena cara itu kurang efektif untuk kepolisian, Lee ingin membuat perjanjian dengan Kang. Lee ingin Kang bisa meloloskannya dari tuduhan dan mengeluarkannya dari sana dalam waktu 3 hari atau Hye-won akan mati. Kang masih tidak mengerti apa motif Lee sebenarnya, tapi Kang menyetujui dengan perjanjian tersebut. Lalu Kang tahu dari Min jika barang bukti gergaji mesin sudah ditemukan dan sekarang ada di laboratorium. 사체 절단도구 찾았다고? 여기요. Kemudian Kang membawa pisau bedah untuk menyayat kaki anjing peliharaannya. Yun menyuruh Min segera minta laporan otopsi ke Kang dan juga hasil tes darah di gergaji mesin. Lalu mas-mas analis barang bukti diminta Kang ke ruangannya. Kang pun diam-diam masuk ke lab untuk mencari gergaji mesin, membersihkannya dan mengganti noda darahnya. Lalu ketika Min sampai di rumah sakit, 민정서.
Kang yang baru sampai di ruangannya beralasan hanya ingin menanyakan apakah tes darah di barang bukti sudah selesai. Iya, pinter ente ngelesnya Kang. Hasil tes darah akan keluar besok dan laporan otopsi juga belum selesai. Kang juga bilang dia tidak yakin bahwa Lee adalah pembunuh sebenarnya. Keesokan harinya Kang mendatangi Lee dan ingin menelpon putrinya Hyewon. Tapi karena ternyata nomornya nggak nyambung, Kang semakin emosi dan memukuli Lee. Sampai akhirnya telepon berdering kembali dan itu adalah Hyewon. Hyewon ketakutan dan ingin ayahnya segera menolong. Kang pun berjanji akan menolongnya. Lalu tiba-tiba telepon sudah mati. Gergaji mesin sebagai alat mutilasi sudah dibereskan oleh Kang. Tersisa senjata yang menewaskan Yun-ah. Tapi Lee tidak mau menjawab di mana dia menyimpannya. Kang pun mencari petunjuk di tempat tinggal Yun-ah. Lalu Kang membayar mbak-mbak girang yang mengenal Yun-ah. Kang akhirnya tahu bahwa Yun-ah memiliki pacar bernama Byung-do. Hasil tes darah sudah keluar dan itu bukanlah darah manusia melainkan darah anjing. Polisi pun semakin bingung dan merasa dipermainkan. Polisi juga tidak tahu siapa yang sudah memukuli Lee. Tim dibentuk untuk mencari barang bukti yang sebenarnya di rumah Lee dan pabrik semen. Sedangkan Min disuruh mengambil laporan otopsi ke Profesor Kang. Karena laporan otopsi adalah syarat untuk membuat surat penahanan Lee. Kang tidak menemukan Byung-do di tempat perjudian pacuan kuda. Lalu Min menelpon Kang untuk meminta laporan otopsinya. Kang bilang laporannya belum selesai karena dia sedang sakit. Min bilang jika polisi akan mencari barang bukti di rumah Lee. Kang pun langsung bergegas ke rumah Lee untuk menemukannya lebih dulu. Kang melihat pintu bawah tanah dan membukanya dengan pisau bedah, tapi tidak ada benda penting di dalamnya. Lalu Kang melihat foto Lee dengan pria misterius yang memberikannya amplop di bandara, dan polisi pun sudah datang. 아이고 구석구석 야무지게 디자인? 예. 네. Untungnya Kang tidak terlihat dan polisi menemukan tongkat besi yang ada noda darahnya. Di lain tempat Min mendatangi rumah Kang. Bukan Kang yang dia temui melainkan anjing peliharaannya dengan banyak darah di kakinya. Min pun mengobatinya ke dokter. Dokter bilang jika anjing tersebut disayat oleh sesuatu yang tajam seperti pisau bedah. Makin curigalah Min, ya kan? Dengan menahan luka di punggungnya, Kang mendatangi kantor polisi terdekat. Polisi yang melihat foto itu bilang jika pria bertopi itu adalah Pyong-sik. Pyong-sik ternyata anak yatim piatu dan dijadikan anak angkat oleh ayah Lee. Pyong-sik berpacaran dengan Sujin, adik dari Lee, dan setelah Sujin meninggal, mereka berdua meninggalkan desa tersebut. Kang pun menyelinap masuk ke rumah lama Lee dan ada satu kamar yang digembok. Ketika gembok berhasil dijebol, di kamar itu ada banyak sekali foto Kang dan putrinya Hyewon, serta artikel berita tentang pemerkosaan seorang gadis SMA. Lee dan Pyong-sik ternyata memang mengincar ayah dan anak ini dari awal. Ketika tirai di kamar itu akan dibuka, Pyong-sik tiba-tiba datang. 아버지. Kang terus mengejar Pyong-sik, tapi karena Kang terluka dan sudah kelelahan, dia sempat tertabrak oleh mobil. Kang bertanya di mana putrinya berada, tapi dia terus dipukuli Pyong-sik dan akhirnya tidak sadarkan diri. Ketika Kang sudah kembali ke kantornya, dia terus terbayang-bayang bagaimana kondisi putrinya sekarang. Senjata yang digunakan untuk membunuh sedang diidentifikasi. Yun meminta Min membawa pisau bedah yang polisi temukan untuk diperiksa di lab. Min bertanya ke analis lab apakah dia selalu standby di ruangan itu. Analis itu bilang dia sempat pergi sebentar ke ruangan Profesor Kang. Min pun langsung mengecek ruangan Kang, dan dia menemukan foto Lee dan Pyong-sik yang disembunyikan. Hasil lab mengatakan golongan darah di tongkat besi tersebut ternyata tidak cocok. Yun-ah Goldar O, sedangkan di tongkat itu Goldar B. Hayo lu makin mumet nggak? Sabar lur, sabar.
Kang pun menemui Lee kembali. Kang menduga Lee membunuh Yun Ah karena kasus persidangan yang dulu atas kesaksian otopsinya. Tapi Lee bilang dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Kang. Kang bilang jika polisi sudah menemukan lebih dulu senjata yang dipakai untuk membunuh. Kang memohon agar putrinya bisa dilepaskan. Tapi Lee bilang dia harus terlepas dari tuduhan pembunuhan terlebih dahulu agar Hyewon bisa dilepaskan. Berkali-kali Lee bertanya ke Kang, kira-kira menurutnya kenapa dia harus membunuh Yun Ah? Pertanyaan yang aneh ya kan? Lalu Kang ingin berdiskusi dengan Lee. Sampai di sini kita belum tahu lur diskusi apa yang mereka bicarakan. Lanjut. Min akhirnya bertemu Kang. Min tahu Kang sudah memanipulasi barang bukti. Kang pun akhirnya terpaksa bilang jika putrinya sedang disandra. Dan jika Lee akhirnya dipenjara, maka putrinya akan mati. Jadi tolong lepaskan aku, Min. Min yang semakin mengerti adanya keterkaitan antara Lee dan Kang mencari tahu rekam jejak Profesor Kang, di mana ternyata pada tahun 1995 ada kasus di mana Lee menjadi penggugat dan Sujin adik Lee menjadi korbannya. Min pun meminta bantuan temannya di bagian data sistem keamanan untuk mencari tahu kasus tersebut lebih dalam. Kasus tersebut ternyata tentang pemerkosaan siswi SMU beramai-ramai, di mana ternyata 3 tersangka yang berasal dari keluarga pejabat dibebaskan karena tidak cukup bukti, dan Yun Ah menjadi salah satu saksi kasus tersebut. Lalu Profesor Kang adalah dokter ahli forensiknya. Makin bingung nggak? Nanti ada penjelasannya. Min pun bertemu dengan Lee. Min bertanya apakah pembunuhan ini karena hasil forensik dari Kang di kasus adiknya Sujin. Min bilang jika hasil otopsi Profesor Kang pasti benar. Tapi Lee bilang apakah kamu tidak tahu sejahat apa Profesor Kang dahulu? Masa lalu bisa dilupakan, tapi tidak akan pernah bisa dihapus. Lalu Lee memberikan tongkat miliknya. Ternyata tongkat tersebut sangat cocok sebagai alat pembunuh. Lalu Pyongsik pun menelpon Min dan membocorkan apa yang akan dilakukan Kang. Di saat yang sama Kang berencana mencari keberadaan Byung-do. Lalu Kang menelpon Mbak Girang dan meminta pertolongannya. Mbak ini pun datang menggoda Byung-do dan mengajaknya berganti oli. Lalu Kang mengambil gelas yang sudah dipegang oleh Byung-do dan pergantian oli pun dimulai. Tapi karena Byung-do ini lemah syahwat ya kan, baru dicolek dikit aja udah ser. Spermatozoa dari Byung-do pun dibawa dan diberikan kepada Kang. Apa tujuan Kang sebenarnya? Ketika Min mendatangi Kang, Pyongsik langsung membuatnya pingsan. Pyongsik sengaja menjebak Min agar dia tidak membuka mulut. Min dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Kang pergi ke ruang otopsi dan menempelkan sidik jari Byung-do di jasad Yun Ah. Lalu mengoleskan spermatozoa Byung-do di rahim dan di permukaan betinanya lur. Lalu laporan otopsi pun dibuat dan Kang mengingat kejadian di pengadilan dahulu, di mana Yun Ah memberikan kesaksian jika Sujin dan 3 teman prianya melakukan hubungan seksual suka sama suka. Begitu pula dari hasil forensik Kang, di mana selaput darah tidak robek dengan parah. Itu artinya tidak ada paksaan. Karena kesaksian dan hasil pemeriksaan inilah 3 tersangka anak-anak pejabat itu dinyatakan tidak bersalah. Ayah Sujin bernama Seong pun menangis dan teriak histeris karena anaknya tidak mungkin seperti itu, dan terlihat tatapan Lee yang penuh dengan dendam. Di kantor polisi, Lee sudah membawa pengacaranya. Lee tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak membunuh Yun Ah. Pengacaranya bilang Lee terpaksa memberikan pengakuan palsu jika dialah yang membunuh karena telah disiksa secara fisik. Ternyata ini semua rencana dari Kang. Saat diskusi, Kang bilang pihak kepolisian tidak memiliki bukti yang kuat. Lee bisa mengaku dia membunuh menggunakan tongkatnya untuk mengulur waktu, agar Kang bisa membuat laporan otopsi yang sudah dimanipulasi. Tongkat itu tidak bisa dijadikan bukti kuat karena ada banyak orang yang memiliki tongkat tersebut, dan tentunya tidak ada bercak darah di tongkat Lee, jadi nggak kuat lur buktinya. Begitu pula dengan jejak sepatu di dekat lokasi kejadian juga bukanlah bukti yang kuat. Polisi pun mulai kelabakan. Setelah itu laporan otopsi sudah sampai di kantor polisi, di mana Kang menulis bahwa Yun Ah telah diperkosa oleh Byung-do karena ditemukan spermatozoa dan sidik jari di jasad Yun Ah. Byung-do pun ditangkap dan Lee akhirnya dibebaskan. Gila. 일단 집으로 가. 손님이 오기로 했거든.
Min yang sudah sadar mendapatkan data yang dia minta dari temannya. Ternyata ada 2 hasil otopsi. Yang pertama yang dikeluarkan saat persidangan oleh Kang, dan yang satunya mengatakan bahwa selaput darah Sujin robek parah. Itu artinya Profesor Kang telah memberikan laporan palsu. Dan yang lebih mengagetkannya lur, Yun Ah sebagai saksi kemungkinan sudah disuap keluarga terdakwa. Dan 3 terdakwa diketahui sekarang sudah tewas. 2 karena kecelakaan dan 1 dibunuh di klub malam. Lalu pembunuhnya tidak ditemukan. Min pun bergegas ke rumah Lamali dan menelpon Yun untuk segera mengirimkan tim ke sana karena Profesor Kang pasti dalam bahaya. Profesor pun sampai di rumah Lee yang baru. Berkali-kali Kang bertanya ke Lee di mana putrinya berada. Tapi Lee jawab gak jelas dan ngalor ngidul. Kang pun benar-benar meminta maaf soal kasus Sujin. Dan tiba-tiba 안타깝게 생각해. 과학적인 분석을 지금 뭐가 과학적 분석이야! 내 누나가! 정말 창녀라고 생각해? Lee terus memukuli Kang karena dia sudah membuat laporan palsu yang seakan-akan adiknya adalah seorang pelacur. Kang pun teringat kejadian dahulu di mana ternyata anaknya Hyewon menderita penyakit Gaucher, penyakit bawaan lahir yang membuat lemaknya bertumpuk dan mempengaruhi fungsi organ maupun tulang. Hyewon ke Amerika ternyata untuk berobat kepada dokter ahli di sana, dan karena itulah Kang terpaksa memberikan laporan otopsi palsu karena keluarga terdakwa akan membantu biaya transplantasi tulang sumsum Hyewon yang dilakukan setiap setengah bulan. Di satu sisi setelah persidangan selesai, Seong memohon agar Kang mengatakan yang sejujurnya karena anaknya Sujin tidak mungkin berbuat seperti itu, dan percakapan itu dilihat oleh Lee. Kang pun menangis dan berkali-kali bilang bahwa dia memang bersalah dan benar-benar meminta maaf. Kang ingin dirinya saja yang dibunuh, bukan Hyewon, karena Hyewon tidak bersalah. Tapi Lee bilang bahwa karena kejadian itu, orang-orang jadi menyalahkan dan mengutuk keluarganya. Bahkan Sujin sampai depresi dan akhirnya bunuh diri. Kebencian di dalam tubuh Lee semakin besar dan dia tidak bisa menghilangkannya. Lee bilang jika semua sudah terlambat karena Hyewon sudah mati. 근데 이를 어쩌죠? 늦었어요. Min sudah sampai di rumah Lee yang lama dan ada Pyongsik di sana. Lalu tiba-tiba ketika Pyongsik akan membunuh Min, Min berhasil menembaknya. Min pun mencoba masuk ke ruangan di balik tirai kamar itu, dan betapa terkejutnya Min mengetahui apa yang dia lihat. Kembali ke rumah baru Lee, Kang gak percaya Hyewon sudah mati dan terus memukuli Lee agar dia mau mengaku di mana putrinya disandra. Ketika Kang akan membunuhnya, Lee akhirnya mau menunjukkan di mana Hyewon berada. Lee bilang bahwa Hyewon ada di rumah lamanya, rumah yang sudah dia tinggalkan 13 tahun yang lalu. Lee pun terpaksa berlari karena ada kecelakaan di jalan. Min pun menahan Kang yang akan masuk ke balik tirai kamar, dan ternyata 여기 있으면 안 돼. 혜원아, 우리 혜원이! 아빠! serius, ini scene terepik dan paling miris lur. Ternyata potongan tubuh Yun Ah yang dibedah, lalu organnya dipotong dan dimanipulasi spermatozoa oleh Kang adalah potongan tubuh dari putrinya sendiri Hyewon yang sudah ditukar. Entah di mana potongan tubuh Yun Ah yang asli. Hyewon juga sudah dibunuh dari awal. Telepon dari Hyewon yang memundurkan jadwal kepulangannya hanyalah suara rekaman, dan juga ketika dia minta tolong ayahnya karena sedang disandra juga suara rekaman. Kang pun semakin kehilangan akal mengingat apa yang sudah dia perbuat ke tubuh putrinya sendiri. Polisi dalam perjalanan ke rumah lama Lee, lalu Kang mendatangi Lee yang sudah sampai di sana. Lee mengatakan sangat menyakitkan bukan, mengetahui apa yang sudah kamu lakukan terhadap tubuh putrimu sendiri. Rasa sakit dalam ingatan lebih menyiksa daripada rasa sakit di dalam hati.
Lee sengaja terus memancing emosi Kang dengan mengatakan betapa rindunya Hyewon kepada Kang. Dan yang terjadi... Lee ditembak mati. Kang pun akhirnya bunuh diri karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Di akhir film terdengar kutipan dari Lee yang mengatakan bahwa memaafkan jauh lebih menyakitkan dari kematian, karena memaafkan akan memendam rasa sakit di dalam hatimu. Buyar, gila, ini film gila. Kita lanjut ke kesimpulan, lur. Merinding aku pas selesai nonton film ini pertama kali. Itu kayak diam dulu sebentar ya kan. Terus batin, gila sih ini film sakit, tragis, tapi plot twistnya keren dan bagus banget. Wajib kalian lihat tapi buat yang tahan aja. Kayaknya ini bukan termasuk film gore sih. Adegan sadisnya itu cuma ada di awal film aja yang pas pembedahan. Bener. Plot twist berapa kali tadi ya? Mulai dari terkuaknya hasil otopsi palsu. Terus alasan kenapa Kang mau disuap yang ternyata untuk biayain pengobatan Hyewon. Dan yang paling boom, ketika Kang tahu bahwa potongan tubuh di jasad Yun-ah ternyata sudah ditukar dengan potongan tubuh Hyewon. Itu gila sih. Film ini bisa dibilang saingannya Brad Pitt punya, yaitu Seven. Tapi menurutku No Mercy jauh lebih bagus karena emosionalnya jauh lebih dapet. Intinya memang Lee sudah tidak peduli apakah dia akan hidup atau mati. Ingat kan, dia sudah menderita polio dan cacat stadium 4. Bagi Lee yang penting dendamnya terbalaskan, dan dia bisa melihat betapa hancurnya hidup Kang. Emang gak ada akhlak kamu Lee. Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk membalas dendam. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini.